Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Aldika, mahasiswa Universitas Raharja, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali apa yang saya sudah kerjakan mengenai layanan cloud computing. Ini merupakan tugas individu dari mata kuliah Organisasi Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ketiga layanan cloud computing. Langsung saja kita masuk ke materi. Ini merupakan slide PPT yang saya sudah kerjakan pada tugas kelompok kemarin. Pada kelompok kami, cara mengerjakan slide-nya dengan cara dibagi menjadi 3 slide per orang. Dan kenapa kami tidak mengerjakannya satu pembahasan per orang? Karena kalau satu pembahasan per orang, kemungkinan kami akan kekurangan slide. Nah, kami mengakalinya seperti ini. Jadi maklum kalau slide-nya yang saya kerjakan tidak per pembahasan tetapi per slide. Jadi saya mengerjakan slide PPT yang berjumlah 9 karena ada 3 materi yang harus kita kerjakan. Apa saja materinya? Yang pertama ada IAS 3 slide. Dan yang kedua ada layanan SAS 3 slide. Dan yang terakhir ada layanan cloud computing PaaS 3 slide. Jadi masing-masing 3 slide dan totalnya 9 slide. Yang saya ingin bahas pertama yaitu layanan cloud computing IaaS. Saya tidak akan menjelaskan semua mengenai layanan ini. Yang saya jelaskan hanya slide yang sudah saya buat. Jadi langsung saya simak. Pada slide yang saya buat ini merupakan lanjutan dari pembahasan contoh layanan IaaS. Dan saya akan menjelaskan sesuai dengan PPT. Ke-10, Vultr. Vultr merupakan sebuah perusahaan yang mempunyai keinginan untuk menyederhanakan cloud, yang dimana di dalam keinginannya tersebut mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menstandarisasi tugas-tugas umum melalui dashboard yang mudah digunakan dengan tetap mempertahankan skalabilitas yang merupakan sifat IaaS. Misalnya, penerapan banyak aplikasi web dapat dilakukan dengan satu klik dan Anda dapat menjalankan hampir semua hal dengan cepat. Ini bukan hanya aplikasi sederhana seperti WordPress, tapi juga meluas ke hal-hal yang lebih kompleks seperti seluruh server virtual. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa saja kelebihan serta kekurangan dari penggunaan layanan IaaS. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, jika IaaS merupakan model layanan yang menyediakan penyewaan infrastruktur IT, maka pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatannya secara fisik untuk membangun server untuk pemeliharaan rutin dan melakukan konfigurasi perangkat. Akan tetapi selain hal tersebut, masih ada beberapa lagi keuntungan dari memakai layanan IaaS ini. Dibandingkan dengan layanan komputasi awan lainnya, keuntungan lainnya tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, cocok untuk e-commerce. Jika kita mempunyai toko online, penting untuk kita menjamin bahwa layanan toko online kita bisa berjalan secara real-time dan tidak ada gangguan dalam proses loading. IaaS bisa menjamin itu semua. IaaS sangat cocok untuk membangun toko online dengan pengunjung besar dan stabil. IaaS akan menjamin citra toko online-mu selalu baik. Yang kedua, hemat biaya. Dengan layanan IaaS ini, kita bisa dengan mudah menghapus biaya infrastruktur yang besar dan biaya investasi peralatan yang semakin mahal. Serta rata-rata kita bisa menghemat hingga 30% lebih murah bila dibanding dengan menggunakan layanan hosting biasa. Yang ketiga, cocok untuk analisis data. Penyedia layanan ini bisa membantu kamu untuk menganalisa data, serta membantumu dalam perencanaan infrastruktur yang kamu butuhkan, baik pula untuk menetapkan kebijakan ke depannya. Yang keempat, ada fleksibel untuk kebutuhan enterprise. Dengan layanan ini, kamu bisa membangun kerjasama dan mendapatkan keuntungan untuk menjalankan beberapa bisnis aplikasi, dan mendapat keuntungan berbagai keperluan enterprise kamu, seperti online hosting dan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada kekurangan. Sedangkan untuk kekurangan dimiliki oleh layanan IaaS sendiri, yaitu saat kita menggunakan model layanan cloud computing IaaS, maka kita harus mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, dan lain-lain. Karena kebijakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan.
Yang kedua, yaitu layanan cloud computing SaaS. Nah, pada materi layanan SaaS ini, saya juga mendapatkan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan layanan SaaS. Dan sama seperti sebelumnya, saya hanya menjelaskan slide yang saya sudah kerjakan. Langsung saja masuk ke pembahasan. 11. Kelebihan dan kekurangan SaaS. Kelebihan atau advantage. Pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau in-house development atau membeli lisensi yang relatif mahal. Yang kedua, ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna hanya komputer dan internet. Yang ketiga, ada melihat laporan penjualan rutin. Tanpa harus menggunakan kertas-kertas yang bisa menumpuk dan berserakan, Anda dapat dengan praktis melihat laporan rutin bulanan terkait bisnis properti yang Anda jalani. Melalui SaaS yang ada pada TopTech, Anda juga dapat mengolah secara langsung mana data yang Anda butuhkan, sehingga data-data yang tidak penting bisa segera Anda hapus. Yang keempat, ada melihat launching report. Tidak perlu lagi Anda kerepotan melakukan perhitungan terhadap launching yang dilaksanakan oleh properti Anda. Dengan layanan SaaS, Anda dapat secara langsung melihat launching report yang terjadi secara detail dan akurat. Yang terakhir, lebih aman. SaaS merupakan layanan berbentuk penyimpanan data yang terhubung dengan internet, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang pengamanan data Anda. Anda bisa menyimpan dan mengakses data Anda kapan saja dan di mana saja, karena data Anda akan secara otomatis masuk ke dalam cloud yang ada pada internet. Di sini ada kekurangan atau disadvantage dari layanan SaaS. Yang pertama, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Yang kedua, ada aksesibilitas fitur yang bersifat umum dan tidak spesifikasi pada pengguna. Maksudnya adalah fitur yang Anda dapatkan sama dengan fitur yang pengguna lain dapatkan. Yang ketiga, keamanan data yang tidak memadai. Keamanan adalah salah satu perhatian terbesar perusahaan yang mencari aplikasi SaaS. Masalah seperti identitas dan manajemen akses kita harus membahas sebelum kita mendapatkan ini. Data sensitif mempercayakan kepada pihak ketiga, khususnya dalam hal aksesibilitas dari perangkat seluler. Kami harus mengambil tindakan tegas. Jika kita menggunakan beberapa layanan cloud, kita harus ingat bahwa menonaktifkan mantan karyawan bisa menjadi file sakit kepala. Keamanan memakan waktu karena setiap pelanggan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pemasok memiliki kontrol dan tindakan yang benar untuk berbagai jenis data. Dan yang terakhir ada layanan cloud computing PaaS. Pada materi ini sama seperti sebelumnya, saya mendapatkan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan juga. Maka dari itu saya langsung jelaskan saja ya sesuai yang ada di PPT. Ke-10, keuntungan dan kekurangan PaaS. Keuntungan layanan PaaS. Yang pertama, menghemat biaya. Pengembang tidak perlu mengeluarkan biaya dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan sumber daya penunjang aplikasi yang dikembangkan. Yang kedua, efisien. Tidak perlu melakukan instalasi dan konfigurasi lokal terhadap sumber daya penunjang. Hal ini sudah tersedia pada layanan PaaS. Yang ketiga, ada sumber daya penunjang aplikasi akan selalu up to date. Yang keempat, fleksibilitas. Yang kelima, dapat diakses dari manapun dan kapanpun, sehingga memudahkan manajemen pengembangan aplikasi dan operasional. Yang keenam, dapat fokus pada aplikasi yang dikembangkan tanpa perlu memikirkan sumber daya penunjangnya. Yang ketujuh, membayar sesuai dengan pemakaian dengan prinsip pay as you go. Nah, di sini ada kekurangan layanan PaaS. Kekurangan layanan PaaS akan terganggu ketika provider melakukan update platform. Hal ini bisa berdampak pada software yang sedang dikembangkan. Misalnya,
Perubahan bahasa pemrograman tertentu sehingga pengguna terpaksa mengubah bahasa pemrograman yang sedang dikembangkan. Selain itu, layanan ini juga membutuhkan koneksi jaringan internet yang relatif cepat dan stabil. Oke, itu dia yang bisa saya bahas mengenai layanan cloud computing. Untuk lebih kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih.